Hari ini saya Muhammad Iqbal Syah akan mempresentasikan laporan IT mengenai artikel yang saya buat mengenai tugas UAS topik terpilih, di mana tugas tersebut meminta kita untuk mencari permasalahan IT yang ada di masyarakat saat ini dan mencari solusi yang bisa diselesaikan dengan IT. Di sini artikel laporan saya berjudul Goodbye Advertising. Goodbye Advertising ini intinya nanti saya akan menjelaskan bagaimana seseorang yang browsing di internet menemukan iklan-iklan yang mengganggu dan tentu saja itu sangat merugikan mereka dan sangat tidak penting. Bahkan banyak iklan-iklan yang bermuatan negatif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana solusi kita untuk memblok atau menghilangkan iklan-iklan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari Goodbye Advertising ini. Pertama, perkembangan teknologi komputer sangat cepat di dunia sehingga memasuki era baru yang lebih cepat daripada yang kita bayangkan sebelumnya. Seperti yang kita tahu, penemuan pertama kali internet pada tahun 1991 oleh tim Brian Lett, di mana ketika ia menemukan internet tersebut, ia telah mengembangkan sebuah teknologi baru yang dimana akan menjadi sebuah kebudayaan baru di masyarakat global tersebut, masyarakat global ini. Begitu pesatnya perkembangan teknologi internet sekarang dengan berbagai macam varian programnya menjadikan dunia saat ini di dalam cengkraman teknologi. Internet telah berkembang menjadi sebuah teknologi yang tidak saja mampu mentransmisikan berbagai informasi namun juga menciptakan dunia baru, dan yaitu dunia nyata. Tidak dapat kita pungkiri lagi pada masa sekarang semua orang sangat bergantung kepada internet. Mulai dari hobi melakukan pekerjaan, bahkan untuk memesan orderan food. Di sini saya akan menjelaskan pertama kali ada 4 jenis iklan itu tersendiri. Di sini saya fokus hanya menjelaskan iklan di dunia maya atau di kita browsing di dunia internet. Di internet tersebut ada 4 jenis iklan. Yang pertama, direct advertising. Direct advertising ini merupakan iklan di mana pemilik iklan dan penyedia pemasang iklan berhubungan langsung dan menandatangani kontrak untuk menampilkan iklan atau inisiatif promosi lainnya. Biasanya di direct advertising ini nantinya sebuah website itu akan menampilkan sebuah banner di mana banner itu berisi mungkin kontak person dan tempat iklan itu akan dipasang. Contohnya di sini kita dapat melihat di direct advertising ini. Di sini iklan dari website Radio Bandung memiliki banner seukuran ini, dan biasanya di banner ini akan dituliskan untuk pemesanan iklan harap hubungi kontak tersebut, kontak person. Dan iklan contoh di sini Love Cinta Tubangu Akmal. Ini merupakan contoh dari banner direct advertising. Dan kelebihan dari direct advertising ini adalah proses promosinya cepat karena tidak memiliki pihak ketiga untuk mempromosikan iklan tersebut. Dan kekurangannya itu jarang orang yang berkunjung untuk membeli produk online, karena biasanya banner advertising ini tidak website yang menyediakan banner advertising ini dan iklan yang dipasang di banner advertising ini tidak memiliki hubungan yang tidak memiliki kompatibilitas. Artinya bisa jadi sebuah website itu isinya sebuah website video atau film, sedangkan iklan itu berisi jual beli sepatu. Tentu saja itu tidak akan menarik
user untuk membeli produk tersebut. Selanjutnya, self-service advertising. Pendekatan iklan ini merupakan pendekatan baru di mana materi iklan, penempatan iklan, dan tampilan serta teks dikerjakan sendiri oleh pemasang iklan. Intinya ini iklan tersebut yang muncul di website tersebut merupakan promosi dari website tersebut. Jadinya pemilik website akan mengiklankan produk dari websitenya itu. Contohnya di sini dapat kita lihat di provider SmartFriend, ia mengiklankan produknya sendiri, capture and share your moment instantly. Contohnya dapat kita lihat seperti ini. Contoh dari self advertising. Selanjutnya ad networks. Ad networks ini inti logikanya ini hampir sama dengan direct advertising, namun ini dilakukan oleh pihak ketiga. Contohnya provider Google Ads gitu. Ketika kita melakukan memasang iklan di website di sebuah website, kita tidak memesan langsung memesan iklan itu langsung di dalam website tersebut. Namun kita akan memasang iklan tersebut di sebuah provider pihak ketiga, contohnya Google Ads tersebut. Nanti Google itu akan menghubungkan website-website mana yang isi konten dari website itu sesuai dengan iklan yang akan kita promosikan nanti, sehingga akan meningkatkan kemungkinan bagi user untuk tertarik membeli produk dari iklan kita. Contohnya dari ad networks itu ini sebuah website dan iklannya memiliki sebuah iklan tersebut tidak dipesan langsung dari website ini, cuman dia memasukkan iklan di Google Ads. Kemudian setelah itu Google akan men-track website mana yang sesuai dan kontennya dengan iklan-iklan tersebut. Kelebihan dari iklan ini yaitu biaya pemesanannya tergolong murah, karena biasanya iklan berjenis ini sebelum iklannya itu dipasang, iklan akan banyak iklan yang lainnya yang dipasang di sebuah provider ads. Kekurangannya itu yaitu tidak banyak orang yang mengenal dan jarang orang yang masuk ke dalam situs tersebut. Terakhir, keempat, video advertising. Bentuk iklan ini ditargetkan pada sebuah konten video. Berbagai format tersedia termasuk iklan dinamis yang bisa tampil sebelum, setelah, ataupun selama tayangnya konten video. Ini merupakan salah satu jenis iklan di mana iklan itu muncul ketika kita memutar sebuah video online. Contohnya ketika kita membuka YouTube, sebelum atau bahkan setelah kita memutar video akan muncul sebuah iklan, dan iklan tersebut merupakan contoh dari video advertising. Contohnya di sini kita lihat sebelum kita memutar video, sebuah iklan akan muncul terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai masalah yang dihadapi ketika kita browsing di internet dan menemui iklan-iklan yang mengganggu. Hadirnya iklan saat ini membuka website tertentu tidak dapat dipungkiri lagi. Hal ini sudah merupakan kewajaran karena juga merupakan salah satu profit dari sebuah si pembuat web tersebut. Tentu saja ketika kita browsing di internet akan pastinya kita akan menemukan iklan. Namun karena juga iklan tersebut sudah merupakan salah satu profit dari si pembuat website tersebut. Namun bisa jadi ada beberapa iklan yang sangat mengganggu ketika muncul dengan frekuensi tinggi. Pasalnya hal ini bisa mengurangi kenyamanan ketika berselancar di dunia maya. Hal ini tidak hanya terjadi di PC, tapi juga bisa ketika kita browsing di ponsel Android. Contohnya ketika kita browsing menggunakan browser
Chrome di PC, ketika kita masuk ke sebuah laman web akan memunculkan beberapa iklan, namun ada juga iklan yang sangat mengganggu. Contohnya di sini, di iklan ini berisi peringatan di mana komputer kita akan mengalami self destruct dalam 10 detik dan kita harus menekan tombol kurna untuk memperbaiki atau mematikan fungsi dari ini. Di mana ketika kita mengklik tombol ini, kita hanya akan dibawa ke laman web dari pengiklan tersebut. Tentu saja iklan ini sangat mengganggu dan tidak penting. Dan ada juga beberapa iklan yang memunculkan beberapa pop-up, mungkin ada 10, mungkin bahkan 20 lebih pop-up yang dapat memberatkan performa dari PC kita. Lalu bagaimana solusi IT untuk menghandle iklan-iklan yang sangat mengganggu yang muncul ketika kita browsing atau berselancar di internet? Di sini ada dua solusi yang saya tawarkan. Pertama, untuk para pengguna PC, saya menyarankan ketika Anda browsing menggunakan browser, contohnya Google Chrome, kita harus menginstal sebuah ekstensi untuk memblok atau memfilter iklan yang muncul. Di sini saya mengambil contoh ekstensi Adblock. Adblock merupakan salah satu dari sekian banyak ekstensi untuk memfilter iklan yang muncul di browser Chrome kita. Cara untuk memasang Chrome di blog sangat sederhana. Pertama, kita hanya harus mengklik tombol ekstensi ini, kemudian kita akan membuka halaman Chrome Web Store, di mana Chrome Web Store ini merupakan sebuah website resmi dari Chrome itu yang berisi beberapa ekstensi yang akan menguntungkan kita ketika browsing di Chrome. Selanjutnya kita mencari ekstensi Adblock. Di sini ini merupakan ekstensi Adblock yang berfungsi untuk memfilter iklan yang muncul di browser kita. Yang harus kita lakukan hanyalah mengklik tombol Add to Chrome ini dan ekstensi, kemudian ekstensi akan di-download dan ketika muncul notifikasi ini berarti ekstensi telah terpasang dan iklan akan difilter di browser kita. Selanjutnya untuk para pengguna Android, kita tidak bisa menggunakan cara yang sama ketika kita memfilter iklan di PC. Karena biasanya ketika kita membuka sebuah aplikasi di Android, tidak semua aplikasi memiliki ekstensi atau filter bawaan untuk memblok iklan. Mungkin jika Anda browsing menggunakan Chrome, aplikasi Chrome, ada aplikasi tersebut memiliki filter bawaan. Namun jika Anda menggunakan YouTube atau Spotify, maka tidak mungkin Anda bisa memfilter itu kecuali Anda melakukan membayar Premiere, aplikasi Premiere atau Pro. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya untuk menggunakan Android, saya menyarankan untuk menggunakan sebuah aplikasi DNS 66. Aplikasi ini dapat kita install di Play Store. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk memblokir hostname via DNS. Di sini untuk menggunakan aplikasi ini sangat sederhana. Kita hanya perlu mendownload aplikasi ini di Play Store dan kita hanya perlu mengklik tombol start dan kemudian aplikasi akan berjalan di background untuk memfilter semua iklan yang muncul di aplikasi kita, termasuk di aplikasi YouTube, Spotify dan lain-lainnya. Dan juga di sini ada menu host di mana kita bisa untuk mengimpor hostname baru, yang dimana jika hostname bawaan yang ada di DNS 66 ini tidak bisa memfilter iklan yang muncul di beberapa aplikasi, kita bisa mengimpornya di dalam aplikasi ini dan mengklik tombol ini, mencek
dana hostname tersebut untuk memfilter iklan yang muncul. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan artikel saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.